Shalom Bapak Ibu, senang sekali menjumpai Bapak Ibu melalui program Renungan Gembala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan suatu topik tentang kehidupan sekitar Menara Babel. Nah, ada sebuah kisah di Alkitab, di kitab Kejadian, menulis sebuah peristiwa tentang sekitar Menara Babel. Kita akan lihat firman-Nya dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman-Nya berkata demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Senear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Puji nama Tuhan, sebuah kisah yang pernah terjadi di masa lampau. Pada kitab Kejadian ini peristiwa tentang orang-orang yang berusaha untuk membangun kota. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pembacaan Alkitab saat ini ada satu hal kita mau belajar ya. Yang pertama bahwa dalam peristiwa Menara Babel ini ada tertulis mereka ini adalah satu bahasa ya. Nah, satu bahasa ini tidak bicara tentang bahasa yang digunakan untuk komunikasi antar manusia, tidak bicara satu bahasa tertentu, tapi ini lebih dimaknai sebagai sebuah kesepakatan, ya, sebuah satu kesepakatan untuk satu tujuan atau satu kesamaan. Nah, jadi pada kisah ini ada satu bahasa yang merupakan satu kekuatan mereka. Mereka punya satu bahasa dan mereka menyadari bahwa itu sebagai kekuatan mereka. Nah, ketika mereka satu bahasa, mereka dikatakan mereka bisa merencanakan sesuatu. Ya, firman-Nya berkata bahwa mereka bisa merencanakan sesuatu. Dan apapun yang mereka rencanakan, Tuhan berkata bahwa itu akan berhasil. Tidak ada satupun yang tidak akan berhasil apabila mereka sepakat. Ya, mereka sepakat, mereka sehati, satu tujuan. Dengan apa yang rencanakan itu akan membuat mereka menjadi berhasil. Jadi apapun yang akan mereka kerjakan, kalau mereka sepakat, mereka akan berhasil. Nah, satu modal yang mereka miliki, yaitu satu bahasa ini, mereka akan gunakan untuk sebuah rencana besar, sebuah visi besar, bahwa mereka akan membangun sebuah kota. Nah, pada zaman itu mereka sudah punya satu visi yang sangat besar untuk membangun sebuah kota.
Dan Alkitab mencatat bahwa kota yang mau dibangun itu tingginya sampai ke langit, ya. Membuat sebuah menara yang tingginya sampai ke langit, dan itu akan mereka buat supaya mereka tidak terserak, ya, tidak tercerai-berai. Dan Tuhan mengakui bahwa rencana mereka itu akan berhasil kalau mereka sepakat. Mereka satu bahasa. Dan mereka punya satu kesepakatan, mereka punya satu tujuan, satu visi untuk membuat sebuah kota. Ya. Jadi mereka punya target. Nah, dalam hidup kita juga harus punya target, punya visi, punya rencana. Tapi visi dan rencana itu juga harus disertai dengan skill, keterampilan, keahlian. Dan orang-orang pada zaman itu mereka juga punya skillnya. Ya. Mereka punya keterampilan untuk membuat kota tersebut. Mereka bisa membuat batu bata sebagai bahan yang dapat digunakan untuk membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Dan Tuhan mengakui bahwa rencana mereka itu akan berhasil. Karena firman-Nya dikatakan di ayat ke-6 ya, dikatakan bahwa mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah kesepakatan. Ya. Kesepakatan itu mempunyai satu kekuatan yang sangat besar untuk meraih target, mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, karena itu akhirnya Tuhan turun tangan untuk mengacaukan pekerjaan orang-orang Babel pada saat itu, untuk mengacau balaukan bahasa mereka. Nah, dari peristiwa Menara Babel ini kita akan belajar ya beberapa hal. Kita belajar bahwa pertama, mereka ini satu bahasa dan mereka jadikan itu sebagai modal mereka, sebagai kekuatan untuk mereka bisa merencanakan sesuatu. Ya. Untuk bisa merencanakan sesuatu yang besar sebagai tujuan mereka. Ya. Sesuatu yang besar itu adalah visi mereka, target mereka adalah untuk membangun sebuah menara yang tingginya mencapai ke langit. Kemudian selain mereka punya visi, punya rencana, mereka juga memperlengkapi dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan. Ya, mereka punya pengetahuan, mereka punya keahlian untuk bisa melaksanakan visi dan misi mereka. Jadi kalau Bapak Ibu punya target, punya tujuan ke depan, Bapak Ibu harus memperlengkapi dengan pengetahuannya. Harus ada pengetahuan, harus juga punya keterampilannya, punya keahlian untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi target dalam visinya. Dan mereka tahu juga mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Jadi seseorang yang punya visi, yang dilengkapi juga dengan pengetahuan maupun keterampilan, mereka juga harus bisa melaksanakannya. Mereka tahu bagaimana melaksanakan visi dan misinya. Nah, itulah tujuan dari orang yang ingin mencapai target dan sasaran dalam hidupnya. Nah, karena target dan tujuannya ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akhirnya Tuhan turun tangan. Tuhan harus turun ke dunia untuk mengacau balaukan ya, target dan rencana mereka itu. Nah, di sini kita akan belajar satu hal, bahwa orang-orang pada zaman itu memang punya suatu rencana besar, ya. Mereka punya visi, punya misi, punya target, punya tujuan, tetapi sayangnya tujuan yang akan mereka buat itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Kita boleh punya target, punya visi, punya keinginan, tapi kalau visi yang kita punya itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan bisa menggagalkan semua itu. Ya.
Nah karena itu sebaiknya visi dan misi kita, rencana ke depan kita harus kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan, ya, supaya kita diberkati dan apapun yang menjadi target hidup kita ke depan itu akan disertai Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan, sehingga visi dan misi serta target kita bisa tercapai dengan baik. Karena kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan bisa menggagalkan. Ya, banyak cara di mana Tuhan bisa menggagalkan, Tuhan bisa merekayasa apa yang menjadi sasaran dan target kita. Tuhan bisa buat itu tidak berhasil. Ya, seperti dalam peristiwa Babel ini akhirnya Tuhan kacau balokan bahasa mereka. Mereka tidak ingin tercerai-berai, tapi sebenarnya maksud Tuhan buat manusia adalah supaya mereka menduduki seluruh bumi, supaya mereka menyebar ke seluruh dunia. Ya, tapi visi ini ditentang. Ya, rencana Tuhan ini ditentang dengan kelakuan orang-orang Babel ini yang ingin tetap berkumpul. Ya, padahal Tuhan menghendaki supaya dunia dipenuhi, mereka beranak cucu dan mereka tersebar di seluruh dunia. Karena itu Tuhan sendiri yang mengacaukan, yang merekayasa pekerjaan mereka dibuatnya tidak berhasil. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya target, rencana ke depan, kita bawa ke hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan atas visi dan misi kita, atas program-program kita ke depan, supaya Tuhan menyertai, dan ketika Tuhan menyertai, maka percayalah itu akan membuat perjalanan hidup kita menjadi berhasil. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.